Danau Bandung Purba adalah sebuah danau yang terbentuk sekitar 105.000 tahun pada kala Pleistocene. Danau Purba ini diperkirakan terbentuk ketika meletusnya Gunung Sunda yang dahsyat, sehingga menyebabkan terbentuknya Cekungan Bandung. Di dalam Cekungan Bandung inilah mulai terbentuk sebuah danau sebagai hasil dari hujan yang terus-menerus mengisi cekungan ini. Menurut perkiraan, Danau Bandung Purba tenggelam sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun silam dan munculnya dataran tinggi Bandung. Danau ini terus menyusut tatkala Sungai Citarum yang menyumbat muntahan Gunung Tangkuban Perahu atau Gunung Burangrang bebas mengalir kembali dengan menembus bukit-bukit Raja Mandala. Teman-teman tahu nggak sih sejarah lahirnya kota Bandung dimulai dari era Kerajaan Pajajaran. Kerajaan pertama di Jawa Barat yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Kerajaan ini mempunyai raja bernama Sri Maharaja Punawarman. Pada tahun 669 Masehi, Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda Sumbawa menggantikan tahta mertuanya yaitu Linggawarman, raja terakhir Tarumanegara. Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Namun, Wretikandayun, raja pertama Kerajaan Galuh, tidak menyetujui pergantian tersebut. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga dari Jawa Tengah, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanegara dibagi menjadi dua wilayah. Pada tahun 670 Masehi, wilayah Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Raja Galuh, Prabu Sri Baduga Maharaja, atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi, berhasil menyatukan kembali dua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Sunda Galuh, yang beribu kota di Pakuan Pajajaran atau Pajajaran. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran ditaklukkan oleh Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Sejak itu, Kerajaan Sumedang Larang didirikan oleh Prabu Tajimalela menjadi penerus Kerajaan Pajajaran. Ketika itu, Sumedang Larang diperintah oleh Prabu Gesan Ulun. Setelah era Kerajaan Pajajaran, masuk kepada era Kesultanan Mataram. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mengalami kejayaan pada awal abad ke-17. Mataram menjadi kerajaan besar dan kuat di Nusantara. Namun, ada satu kesultanan di daerah barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan oleh Mataram, yaitu Kesultanan Banten. Sumedang Larang yang pada waktu itu diperintah oleh Raden Surya Diwangsa merasa khawatir terhadap ancaman ekspansi Kesultanan Banten ke arah timur dalam rangka menguasai wilayah bekas Pajajaran. Hal itu mendorong Surya Diwangsa untuk meminta perlindungan. Pada tahun 1620, Sumedang Larang bergabung dengan Mataram. Sultan Agung mengganti nama Sumedang Larang menjadi Priangan. Daerah Priangan menjadi Kabupaten Wedana yang diawasi oleh Bupati Wedana dan Pangeran Surya Dewangsa pun menjadi Bupati Sumedang pertama. Pada tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan untuk merebut wilayah Sampang di Madura. Setelah berhasil menaklukkan Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusuma Widata wafat di Mataram. Jabatannya diserahkan kepada saudaranya Rangga Gede. Hingga sebagian pasukan Kabupaten Sumedang Larang berangkat ke Sampang, pasukan Kesultanan Banten menyerang Kabupaten Sumedang. Rangga Gede tidak bisa membendung serangan itu dan melarikan diri. Sultan Agung murka sehingga Rangga Gede dilengsarkan dan ditawan di Mataram. Sebagai gantinya, pangkat Bupati Wedana Priangan diberikan kepada Adipati Ukur. Guys, kalian tahu nggak sih kalau ternyata sejarah kota Bandung secara resmi dimulai pada masa pemerintahan kolonial Portugis pada abad ke-7 loh. Kota Bandung ini didirikan oleh R.A. Wiratakusuma. Akan tetapi, proses pendiriannya dipercepat oleh perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, yaitu Herman Willem Daendels dengan surat keputusan pada tanggal 17 September 1810. Sehingga pada tanggal 17 September dianggap sebagai hari jadi kota Bandung.
Nah, sejak penahanan terhadap Dipati Rangga Gede, Bupati Wedana yang mengawasi daerah Priangan adalah Dipati Ukur, yang berasal dari tatar ukur VOC pada tahun 1629, sudah mencatat bahwa nama Sumedang dan Ukur sebagai bagian dari daerah Priangan. Lalu, pada tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan agar Dipati Ukur bersama-sama dengan pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia. Akan tetapi, kurangnya kerjasama menyebabkan serangan itu mengalami kegagalan, guys. Sehingga pada tahun 1632, Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung dan akhirnya dihukum pancung di Mataram. Kalian pasti bertanya-tanya kan, mengapa Dipati Ukur dihukum? Sini-sini, aku kasih tahu ya. Jadi, penyebab dihukumnya Dipati Ukur yaitu karena Dipati Ukur tidak mau ikut serta dalam serangan kedua, sehingga tindakan ini dianggap Mataram sebagai pemberontakan yang harus ditumpas. Lalu pada saat Sumedang dipimpin oleh putra Rangga Gede yang bernama Raden Baguswuru atau sering disebut juga Pangeran Dipati Rangga Gempol, Mataram ini mengadakan reorganisasi untuk menata kembali wilayah Priangan. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang Kerajaan Sumedang. Kerajaan Sumedang Larang terdapat 4 kabupaten termasuk bupatinya, yaitu ada Sumedang atau disebut dengan Rangga Gempol II, Sukapura atau Tumenggung Wiradadaha, Bandung atau Tumenggung Wirangunangun, dan Parakan Muncang atau Tumenggung Tanubaya. Sultan Agung digantikan oleh putranya yaitu Sunan Amangkurat. Amangkurat mengeluarkan 2 kebijakan penting terkait wilayah Priangan. Yang pertama, jabatan Bupati Wedana dihapuskan. Lalu yang kedua, wilayah Mataram Barat dibagi menjadi 12 ajeg atau setara dengan kabupaten. Nah, dengan begitu, kedudukan Bupati Sumedang menjadi Tumenggung Wiraangun-angun memerintah di Kabupaten Bandung antara 1641 sampai dengan 1681. Wilayah pemerintahannya meliputi beberapa wilayah, antara lain tatar ukur termasuk daerah Timanganten, Kahuripan, Sagara Herang, dan sebagian Tanah Medang, setara dengan bupati-bupati lain. Dalam perjanjian tanggal 19 sampai 20 Oktober 1677 sebagai imbalan atas bantuan VOC memadamkan pemberontakan Trunojoyo, sedangkan wilayah Priangan Timur dan Cirebon diserahkan Mataram kepada VOC dalam perjanjian 5 Oktober 1705 sebagai imbalan dari Pangeran Puger Pakubuwono I. Salah satu kewajiban utama para bupati di Priangan terhadap VOC adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman kopi dan menyerahkan hasilnya ke VOC. Dalam sistem ini, baik bupati maupun rakyat atau petani mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh VOC. Berdirinya Kota Bandung pada bulan Desember tahun 1799. VOC mengalami kebangkrutan sehingga seluruh aset dan kekuasaannya diambil alih oleh Republik Batavia pada tahun 1795 sampai dengan 1806. Selanjutnya pada tahun 1806, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mendirikan Republik Batavia sebagai penerus kerajaan Belanda. Louis Napoleon mengangkat seorang yang berpengalaman dalam militer bernama Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai dengan 1811 dengan misi utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena mobilisasi darat lebih sesuai untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, maka misi Daendels adalah pembangunan jalan raya pos Groot-Poswijk yang membentang menghubungkan Anyar di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur Jawa sepanjang 1000 km.
Pada awalnya, Jalan Raya Pos berjarak 11 km di utara Krapyak, ibu kota Kabupaten Bandung saat itu. Dendels memerintahkan kepada Bupati Bandung ke-6 yaitu R.A. Wiranatakusuma untuk membangun ibu kota Bandung yang baru di sekitar jalan tersebut. Ucapan Dendels yang terkenal adalah, "Usahakan, bila saya datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun." Wiranatakusuma II kemudian memilih sebuah lokasi di dekat sumber mata air yang bernama Sumur Bandung. Dalam bahasa Sunda, Sumur Bandung berarti sumur yang berpasangan atau berhadapan, dari kata bandungan. Kedua sumur tersebut berada di tepi barat Sungai Cikapundung. Satu sumur terletak di Balai Sumur Bandung atau Gedung PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jalan Asia Afrika. Sedangkan sumur lainnya berada di bawah bangunan bekas kompleks pertokoan Miramar, alun-alun Bandung. Pada tanggal 1 April 1906, Gubernur Jenderal J.B. Van Hout dengan organisasi tanggal 2 Februari 1906 yang diundangkan tanggal 1 Maret 1906 menetapkan Kota Bandung ditingkatkan statusnya menjadi pemerintah kota. Sejak itulah Kota Bandung resmi lepas dari Kabupaten Bandung, walaupun ibu kota Kabupaten Bandung masih terletak di Kota Bandung. Sampai Panarukan. Pembangunan Jalan Raya Pos ini termasuk salah satu misi untuk mempertahankan wilayah kolonialnya dari ancaman Inggris dengan misi utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Louis Napoleon mengangkat seseorang yang berpengalaman dalam militer bernama Herman William Dendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811. Sebab Inggris mempunyai kekuatan armada yang sangat unggul pada saat itu. Oleh karena itu, misinya adalah membangun jalan raya pos yang membentang menghubungkan Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur Jawa sepanjang 1000 km. Jalan raya pos dampaknya besar tidak hanya perkembangan Pulau Jawa secara umum, namun juga kota-kota yang dilaluinya. Bandung salah satu contohnya. Awalnya jalan tersebut berjarak 11 km di utara Krapyak, ibu kota Kabupaten Bandung saat itu. Dendels memerintahkan Bupati Bandung ke-6 R.A. Wiranatakusuma untuk membangun ibu kota Bandung dengan baru di sekitar jalan dan berkata, "Usahakan bila saya datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun." 0 km Kota Bandung beralamat di Jalan Asia Afrika atau tepat di depan kantor Dinas Bima Marga Provinsi Jawa Barat. Tak jauh dari monumen titik 0 km Kota Bandung, berdiri juga bangunan-bangunan bersejarah seperti Hotel Savoy Homan dan Gedung Merdeka. Pada tahun 1810, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels bersama Bupati Wiranatakusuma II mendatangi hutan yang dilalui jalur Groot Posweg atau Jalan Raya Pos. Dendels menancapkan tongkatnya seraya berkata, "Usahakan jika aku kembali ke sini, di daerah ini telah dibangun sebuah kota," dalam bahasa Belanda. Pada tanggal 25 September 1810, Bupati Wiranatakusuma II mendapatkan surat keputusan yang berisi perintah memindahkan pusat pemerintah kota kabupaten ke wilayah di mana Dendels menancapkan tongkat itu. Tanggal surat keputusan tersebut pun menandai lahirnya Kota Bandung dan tempat tongkat Dendels ditancapkan menjadi titik awal pembangunan Kota Bandung yang sekarang dikenal dengan titik 0 Kota Bandung. Tugu 0 km dan monumen Stonewall didedikasikan untuk ribuan rakyat Jawa Barat yang menjadi korban kerja paksa saat pembangunan Jalan Raya Pos. Di Tugu 0 km Kota Bandung juga terdapat replika wajah dari Dendels.
Bupati Wiranata Kusuma II, Soekarno, dan Gubernur Jawa Barat pada tahun 1945, Mas Suetarjo Kertohadikusumo.